Dia bawa selongsong kayu atau bambu gitu ya. Dan di bambunya itu tuh ada kayak kain, kayak bawa orang gitu, kayak bawa orang lewat. Gue sempat mikir, ini teman gue bukan ya? Ya namanya teman gue di atas dong bang, wajar lah gue mikir ini teman gue atau bukan. Gue samperin, gue paranin, gue panggil, itu kenapa bilang gitu. Jadi yang bawa ini tuh pakai buff ya, pakai buff tuh setengah gini. Pas dia mau jawab pertanyaan gue, dia nengok gini. Dia buka buff tuh mukanya rata semua tuh. Karena ibunya nih nggak bisa berkata-kata ya mungkin ya. Gue pikir, nih ibu kayaknya habis nangis gitu ya. Akhirnya pamannya lah ngobrol sama gue. Pamannya tuh langsung nanya sama gue, kamu ketemu di mana? Kemarin, Pak, saya bilang gitu. Kemarin Pak, pas saya naik gunungnya sama teman saya juga, bilang gitu. Dijelasin bang, gue di situ sama pamannya itu. Namanya tuh si Rika bang. Nah, dia bilang si Rika itu udah nggak ada mas, dia bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Tangerang Selatan nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Indra. Malam Mange. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Indra Story ya. Insyaallah. Udah lama banget nih kita ketemu ini. Iya, Mange sehat nggak nih? Ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke Indra, kesibukan lu sekarang masih apa Indra? Gue sekarang masih coba ngebangun YouTube sama kerja aja sih. Oh, kerja sambil nge-YouTube ya? Iya. Masih sama kan namanya kayak kemarin itu? Masih sama. Indra Stories. Story ya. Oke Indra, pada kesempatan malam kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Gede ya? Betul. Itu pada tahun 2000? Sekitar 2019. Namun sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang Gunung Gede ya, atau dari segi horornya tentang Gunung Gede ini, menurut Mas Indra dari segi keindahannya Gunung Gede itu kayak gimana? Ya namanya gunung pasti indah sih ya. Punya keindahan tersendiri ya. Jadi gua tuh naik Gunung Gede tuh awalnya ya nggak tahu ya, mungkin karena hasrat aja sih gitu. Gua naik kemana-mana tapi belum naik ke Gunung Gede, kayaknya belum lega gitu. Tapi indah ya di atas ya? Indah banget. Dan kita nggak bisa pungkiri lagi ya, bahwasanya sebuah keindahan itu pasti ada sisi negatifnya nih. Betul. Dan lo termasuk salah satu orang yang merasakannya nih pada saat itu. Betul. Namun sebelum kita membahas lebih detail lagi nih Andra ya, cerita lu pada malam kali ini. Nah, buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, bisa langsung aja nih kunjungi di Instagram besokpagi.idv. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi pendakian gue ini di Gunung Gede waktu itu sekitar tahun 2019 bang. Sebenarnya sih gue naik itu gini ya, yang mau naik ini teman gue, si Reja nih, dia mau naik. Dia punya temen orang Cianjur nih. Nah karena dia takut iseng ya mungkin ya di jalan gitu kan, dan dia mungkin persiapan juga kurang lah gitu. Akhirnya dia ngontek gue lah gitu, ngajak, Andra lu sibuk nggak? Dia bilang gitu kan. Gue bilang enggak, kenapa emang? Temenin gue yuk ke Gede. Berapa orang nih? Gue bilang.
Cuma gue doang sih kata dia, paling sama teman gue nih orang Cianjur kata dia gitu kan. Ya udah boleh. Nah akhirnya waktu itu ketemulah harinya, berangkat lah. Gue malam nih bang ceritanya. Gue berangkat tuh malam berdua lah, naik motor ke Gede kan, naik motor berdua. Nah gue nyampe di Gede itu sebelum subuh, karena gue emang berangkatnya malam banget sih, udah menjelang pagi lah gitu. Sampai di sana tuh gue nggak tidur lagi kan, jadi di warung lagi, di warung ngopi lah. Ternyata temannya si Reja ini belum datang nih, belum datang. Gue nungguin tuh lama tuh bang, datang itu sekitar jam 10. Nah sekitar jam 10-an lah ya dia datang. Nah pas gue di warung itu, gue sama si Reja ini pas di warung ya, itu ada ibu-ibu nih nyamperin gue kan. Ibu-ibu nyamperin gue paruh baya lah gitu. Ya gue pikir awalnya tuh dia mau beli lah di warung itu gitu kan, mau jajan apa gimana. Sempat ngobrol lah sama gue, nanya, Dek mau naik gunung ya gitu. Iya bu, saya mau naik gitu. Rame-rame naiknya? Enggak sih, bertiga, cuma yang satu belum datang gitu. Nah terus ibu itu nitip pesan lah ke gue. Dia bilang hati-hati gitu kan. Nah terus yang gue aneh itu dia nitip pesan, anaknya katanya sih lagi naik juga gitu. Anaknya lagi naik, nanti kalau ketemu tolong dibilangin ya gitu. Cuma kan gue mikir anaknya yang mana, kan gue kan nggak tahu ya. Soalnya anaknya itu katanya baru pertama naik lah, ikut-ikutan temennya gitu. Ikut-ikutan temennya. Ya udah, oh iya bu, gue nungguin temennya si Reja ini, si Deden itu sekitar jam 10 dia datang. Molor tuh bang waktu, harusnya kan gue pagi udah naik ya. Nah karena jam 10 tanggung lah menurut gue kan zuhur ya. Ya udahlah habis zuhur aja ntar naik gitu. Gue nungguin waktu lah habis zuhur, ya di warung itulah gue ngopi lah segala macam. Nah ternyata habis zuhur nih molor lagi gue naik. Itu sekitar jam hampir mau jam 2 kalau nggak salah gue baru mulai naik tuh bang. Gue naik lah waktu itu sama si Reja sama temennya ini. Gue naik, nah cuma yang agak gue sesalin sih pada saat itu ya, temennya ini tuh bisa dibilang egois ya mungkin ya gitu. Jadi dia tuh pengennya cepet. Nah sementara kan gue kalau naik gunung itu kan gue nggak bisa yang langsung buru-buru mau nyampe tujuan gitu kan, nggak. Nah si Reja ini bingung nih antara dia mau nemenin temennya di depan sama dia ngeliat gue di belakang sendirian nih gue jalan gitu. Nah akhirnya ya udah dia jalan bareng lah sama gue gitu kan, karena dia pikir ya temen di rumah gitu kan. Ya udah bareng lah sama gue. Terus gue bilang, no temen lu nggak apa-apa depan sendirian? Nggak apa-apa bang, biarin aja, ntar juga kan kesusul lah, kita kan di belakang. Oh ya udah, gue jalan nih. Gue jalan itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Gue di telaga, gue sempet break dulu lah di telaga gitu kan, sebat segala macam. Gue jalan jembatan beton, nggak ada masalah gitu. Nah pas udah menjelang sore ini ceritanya, gue sebelum nyampe di shelter air panas ya, sebelum shelter air panas itu belum nyampe yang batu-batuan itu bang, yang jembatan itu ya? Ya belum nyampe jembatan itu. Nah gue udah agak sore tuh, sekitar jam 5-an apa setengah 6 gitu ya, pokoknya udah mulai agak gelap. Nah di situ ada perempuan nih gitu, sendirian lah dia gitu. Dia sendirian megangin trekking pole gitu kan, duduk. Gue samperin lah gitu sama si Reja ini. Gue nanya gitu kan, kak sendirian? Gue bilang gitu. Iya, rombongannya kemana nih? Gue bilang gitu. Ya dia cuma bilang nggak tahu, dia bilang gitu. Nah ya udah akhirnya karena gue pikir waktu itu dia sendiri, gue sama si Reja nih nemenin lah gitu, nemenin. Tapi sampai udah menjelang malam, sampai ada sekitar sejam lah gue nungguin gitu kan, sampai jam setengah 7 apa jam 7-an gitu. Dia masih belum ada yang jemput gitu loh. Maksudnya kalau emang dia naik, rombongan yang turun itu belum ada yang lewat gitu kan. Nah di situ akhirnya gue bilang sama Reja gini, Ja, lu susul aja teman lu, gue bilang gitu. Teman lu takutnya nungguin nih, karena kan komunikasi kan kita nggak ada bang, nggak bawa HT, terus kan kalau handphone juga kan nggak ada sinyal gitu. Ya udah akhirnya si Reja ini
nyusul temennya lah gitu, nyusul temennya. Nah gue masih nungguin lah si cewek ini. Pada saat gue nungguin, makin lama kok dia nggak ada yang jemput nih. Apakah rombongannya, apakah kalau misalkan dia ikut trip, apakah ketua tripnya gitu kan. Ya udah, karena udah makin larut, gue bilang, Kak mau ini nggak istirahat dulu gitu. Gue gelarin tenda bang waktu itu. Gue gelarin tenda, gue pasangin tenda. Akhirnya dia mau tuh masuk nih ke dalam. Itu udah ya sekitar jam 7:30 mungkin ya, udah malam juga sih. Diriin tenda lah di situ. Gue masak air lah gitu, karena cuaca udah mulai makin dingin kan. Gue masak air, dia masuk nih dalam tenda. Karena gue mikir kan gue baru kenal ya, baru ketemu itu, gue nggak berani masuk ke dalam tenda bang. Jadi gue di luar masak air gitu. Masak air, gue bikin kopi lah gitu. Gue bikinin teh hangat. Pas gue mau kasih minum itu, dia tidur nih geletak di dalam tenda. Nah, mungkin capek kali ya gitu. Ya udah, gue di luar tuh bang ngerokok ya. Nah yang gue aneh itu di situ waktu itu ya, gue lihat tuh ada bangunan bang. Jadi kayak mungkin bekas toilet atau apa gitu ya, gue nggak ngerti. Bangunannya itu udah rusak lah, udah terbengkalai gitu, banyak pohon-pohon apa namanya kayak jerami gitu lah. Gue lagi ngerokok ngeliatin aja gitu kan, sambil ya gue berpikir nih bangunan bekas apa gitu ya. Jadi bangunannya itu depannya tuh kayak ada pelang gitu lah, ada pelang. Pas gue lagi merhatiin gitu, nih bangunan sayang banget ya, banyak jeraminya kayak gitu. Pas gue perhatiin itu nengok begini bang, kepala muter balik ke arah gue ngeliat. Kaget dong gue, astagfirullahaladzim, itu apaan ya? Gue pikir tuh jerami, nggak tahu itu rambut kayak ikel gitu. Jadi kepalanya tuh ada gimana ya, kayak dia nemplok gitu, kepalanya tuh di bawah gitu, dia langsung muter gitu. Pada saat gue kaget itu, gue sempat panik tuh. Gue masuk dalam tenda, gue bangunin kan si cewek ini, dia nggak bangun tuh bang. Dia nggak bangun, ya gue pikir entah dia capek, entah kenapa gitu ya. Udahlah, gue akhirnya gue tenangin diri gue keluar lagi nih. Gue masak air hangat nih, gue minum. Gemeteran iya, gue pada saat itu gue gemeteran gitu kan. Nah, gue sambil nungguin itu, gue juga mikirin si Reja nih yang udah naik ke atas. Takutnya dia nungguin gue gitu bang. Dia nungguin gue nungguin dia gitu kan. Sama-sama main tunggu-tungguan lah. Pas gue lagi nungguin di luar itu, pokoknya gue nggak masuk ke dalam tenda nih. Gue di luar aja, karena gue mikir ya privasi tadi lah gitu. Dia posisi tidur, gue takutnya gue masuk ke dalam tenda, dia mikir yang enggak kan. Dia teriak atau apa, itu yang gue hindari. Nah gue di luar itu, yang gue aneh itu, gue ngeliat orang tuh evakuasi. Dia bawa selongsong kayu atau bambu gitu ya. Dan di bambunya itu tuh ada kayak kain, kayak bawa orang gitu, kayak bawa orang lewat. Gue sempat mikir, ini teman gue bukan ya? Ya namanya teman gue di atas dong bang. Wajar lah gue mikir ini teman gue atau bukan. Gue samperin, gue paranin, gue panggil, itu kenapa Gue bilang gitu. Jadi yang bawa ini tuh pakai buff tuh setengah gini. Pas dia mau jawab pertanyaan gue, dia nengok gini. Dia buka buff tuh, mukanya rata semua tuh. Kabur gue balik lagi ke dalam tenda. Gue lihat si cewek masih tidur aja gitu. Ya udahlah, akhirnya gue beraniin diri gitu di luar. Nah di luar itu gue macam-macam yang gue alamin itu, si cewek pun jerit malam-malam, terus dia kayak apa sih, ngerintih gitu. Tapi kalau gue lihat ke dalam tenda tuh di posisi dia tidur dia kan pakai SB, tapi nggak sampai muka kan, sampai setengah badan. Ya udahlah, gue udah makin malam, gue capek, gue ngalamin apa sih malam ini gitu kan. Gue nggak ada firasat apa sih. Biasanya kan gue kalau naik tuh ada firasat yang nggak enak atau apa gitu ya, yang bisa
gue ngalamin hal-hal yang aneh gitu. Tapi gue dari rumah tuh nggak ada firasat apa-apa. Nah akhirnya di situ gue mutusin ya udahlah, kalau dia nanya pun gue ada di dalam tenda ya nanti gue bisa jawab gitu kan. Akhirnya pas gue dalam tenda itu tiduran bang, gue ketiduran itu bangun gue sekitar jam setengah 8, tapi si cewek itu udah nggak ada. Ya udahlah gue pikir oh udah ketemu rombongannya kali nih gitu kan, mungkin rombongannya ngecamp semalam lagi gitu kan, pagi dia turun. Udah tuh gue beres-beres tenda. Nah pas gue beres-beres tenda nih ada barangnya dia yang ketinggalan pada saat itu bang, barang si cewek ini, yaitu dompetnya dia ketinggalan di tenda gue. Jadi pas tenda gue beresin apa namanya alasnya itu kan, jatuh lah dompet siapa nih, ya udahlah mungkin dompet si cewek yang semalam. Nah tapi gue nggak langsung turun tuh, gue nemuin dulu nih si Reja itu kan. Gue jalan lah di situ, gue jalan nemuin Reja, dia nggak taunya ngecamp di kandang badak. Nah dia ngecamp di kandang badak, ketemulah gue nih sama si Reja itu udah sekitar jam 10-an ya, udah siang banget dah, sekitar jam 10-an gue ketemu sama dia. Di situ gue ngobrol lah sama dia. Dia bilang, lu gue tungguin nggak datang bang. Iya gue ketiduran, gue bilang gitu kan. Lu tidur sama siapa di bawah, kata dia gitu. Sama yang semalam, cewek yang semalam gitu. Nah di sini yang aneh nih, si Reja bilang, kok lu tidur sama cewek yang semalam? Semalam dia lewat sini bang, dia bilang gitu. Ah serius lu, gue bilang gitu. Iya bener, dia lewat sini. Gue nanya sama cewek itu, gue sempat nanya, dia cuma bilang di belakang sambil nunjuk. Jadi si Reja tuh pas ngeliat si cewek itu lewat, kak bang Indranya mana, sendirian, dibilang gitu kan. Dia cuma nunjuk di belakang. Nah dari situ si Reja tuh nungguin gue bang, guanya nggak datang ke atas. Nah di situ gue cerita lah sama Reja, gue cerita malam itu gue kayak begini, tapi gue nggak cerita apa ya detail sama dia gitu. Gue cuma bilang gue ngalamin hal kayak gini Cak, kayak gini. Ayo udah bang, nih kita gimana nih, mau summit nggak? Gue bilang tapi udah kesiangan nih, gue bilang gitu kan. Nah cuma temannya Reja ini kekeh nih mau ke puncak. Ya udah. Nah di situ karena logistik gue di situ kan, sebagian logistik gue di situ, ya udah di situ bikin buat makan siang dulu lah, karena udah siang juga bang. Nah setelah sarapan itu barulah gue ke atas nih, nurutin permintaannya lah gitu. Summit lah gue ke atas. Nggak lama gue summit itu, gue balik itu abis asar lah, sekitar jam 3:30-an gue turun. Nah sampai di camp itu gue udah sore tuh, udah jam 5-an lah gitu. Nah itu gue udah, ya udahlah langsung beres-beres, makan biasalah, makan mie doang lah gitu kan. Beres-beres, jalan, ketemu malam lagi nih gue gitu. Ketemu malam, gue jalan dari kandang badak itu nggak malam banget sih, sekitar 5:30 lah gue jalan. Ya udah gue jalannya, cuma temannya si Reja ini memang jalannya maunya buru-buru aja, maunya duluan kayak gitu. Gue bilang, Ja, temen lu nggak mau bareng apa sama gue? Tahu bang, gue aja jalan ditinggal mulu, kata dia gitu. Ya udahlah, mungkin dia buru-buru pengen cepat nyampe gitu kan. Ya udah, gue jalan lah sama Reja, jalan. Nah di perjalanan gue sama Reja ini, gue ketemu rombongan pendaki itu kurang lebih ada sekitar 10 orang lah gitu, lumayan banyak bang. Di situ yang gue inget ada ceweknya 4 orang cewek itu. Yang satu ini gue lihat kayak ngerintih gitu ya, megangin perut, mungkin kram apa gimana ya. Gue bilang, gue nanya lah gitu, Kang temennya kenapa kram, gue bilang gitu, masakin air anget, gue bilang gitu. Oh iya Kang, siap, kata gitu. Ya udah, gue jalan lah, gue lewatin tuh rombongan itu bang. Gue lewatin rombongan dia. Nah di depan gue ngebreak lah, gue ngebreak sama si Reja. Jalan nih rombongan yang tadi gue lewatin itu, kepapasan sama gue nih. Cuma gue lihat cewek yang tadi tuh masih megangin perut, masih sakit gitu kan. Jalannya nggak normal lah, jalan megangin perut, sakit gimana sih gitu. Nah terus gue tanya lagi tuh sama cowoknya yang gue tegur pas awal, Kang belum dikasih air hangat, gue bilang gitu. Ini ada logistik nih kalau mau, gue bilang gitu. Oh nggak usah Kang, udah aman kata dia. Ya udah, lewatlah dia, ngelewatin gue masih ngebreak.
Nah nggak lama gue jalan, jadi gue jalan sama rombongan ini tuh gimana ya, kayak susul-susulan bang. Di saat dia lagi ngebreak, gue lewat. Nah di saat gue berhenti, dia lewat. Itu dua kali gue ketemu tuh. Yang kedua kalinya gue tegur sampai gue bilang, ini kalau udah nggak bisa jalan digendong aja, gue gituin. Kan ini banyak cowoknya gitu kan. Iya Kang, aman. Jawabnya cuma gitu doang. Sampai akhirnya gue ngebreak di pos Rawadenok. Nah di Rawadenok itu kan ada toiletnya tuh bang, yang kalau kita turun ada di sebelah kiri, kan belok gini ya. Nah di depan ini kan shelter. Gue duduk di situ nih bang, di depan toilet itu. Gue duduk ngerokok. Nah rombongan yang tadi itu datang nih. Cuma si ceweknya itu seger bang, jalan nih, gagah gitu, seger. Wah udah seger tuh, alhamdulillah lah gitu. Nah temennya yang 3 orang ini, yang cewek, yang tiga cewek ini duduk di depan gua. Awalnya nih duduk di depan gua, dia ngobrol lah sesama temennya itu pakai bahasa Sunda lah, ngobrol. Nah terus gua tanya kan, teh tadi temennya kenapa? Jadi yang cewek ini duduk di depan shelter itu bang, di shelter itu. Nah gua di depan toilet kan, teing liar, kata dia gitu. Emang kenapa? Gua bilang, nggak bagus kayaknya kalau diomongin di sini. Nah yaudah gue langsung nangkep tuh bang, nalar. Oh iya yaudah, ya mudah-mudahan sih aman ya teh sampai bawah, gue bilang gitu. Iya, nah udah tuh gue mau cabut nih bang ceritanya. Gue mau cabut, gue ngobrol duluan ya teh, gue bilang gitu. Pas gue mau cabut itu di toilet yang di Rawadenok itu kayak kayu jatuh dari atas, duak gitu. Gue nengok langsung kan, astagfirullahaladzim. Pas gue nengok tuh putih, kilatan putih gitu terbang depan gue, seret, arahnya ke cewek yang dia jalan seger itu. Loh, pas banget gue diri, kesurupan lah cewek itu. Kesurupan itu, iya dia ngomong pakai bahasa Sunda lah, marah-marah kayak gini. Marah-marahnya sih ke teman-temannya ya, ke teman-teman yang cowoknya itu. Ya gue kurang paham lah waktu itu dia ngomongnya apa, karena ngomongnya pakai bahasa Sunda, cepet gitu ngomongnya. Dijawab lah tuh sama temennya tahu dia kesurupan. Akhirnya sempat di netralisir lah sama teman-temannya kayak gitu. Ada yang mukulin gitu kan, sadar kayak gitu. Gue bilang, Kang jangan dipukulin, kasihan, gue bilang gitu. Doain aja, gue bilang gitu. Nah pas kejadian kesurupan itu kelar nih, beres ya udahlah, gue turun nih bang. Gue turun dari Rawadenok itu, gue turun ke bawah. Gue lagi jalan, dari belakang gue ada yang lari. Ceritanya nih, lari. Duk. Gue ngeliat belakang orang, pendaki, lari. Cepet banget larinya, gue bilang kan. Akhirnya gue minggir dong gitu. Dia ngelewatin gue nih. Cet. Pas ngelewatin gue, di depan ada sekitar 5 meter lah di depan gue. Dia berhenti tuh. Dia berhenti, ya gue pikir capek kan, lari sih, dalam hati gue gitu. Lah ya. Iya, dia berhenti di situ, ya otomatis gue ngelewatin dia dong. Gue negor lah, misi A, dia diem aja bang. Yang gue lihat pada saat itu mukanya tuh pucat ya, mukanya pucat, ngeliatin gue tuh rada sinis gitu. Ya udah gue cuma misi A gitu. Nah, tapi yang gue aneh, dia balik lagi bang ke atas. Kalau misalkan dia turun, dia ngapain balik lagi ke atas? Tapi dia pas setelah gue lewatin tuh dia balik lagi ke atas. Ini orang kenapa sih? Gue bilang, ya udahlah. Tapi bukan rombongan yang itu ya, yang barisan perempuan tadi, bukan. Ini orang ini beda lagi. Ya udahlah, gue cabut tuh. Nah akhirnya pas sampailah gue di Panyancangan bang. Nah di Panyancangan ini gue ngebreak lah, kan kayak aula tuh, kayak tempat istirahat di aula itulah. Gue ngebreak, gue berhenti ngasoh lah di situ. Gue sempat ngopi dulu lah, ngopi sebentar gitu. Nah pas mau cabut jalan nih, gue bilang sama Raja, bentar gue mau kencing dulu, gue bilang gitu. Gue udah kencing dari tadi. Oh iya udah bang. Nah kebetulan headlamp gue tuh udah baterainya habis bang, udah kelap-kelip, nggak jelas dah lampunya. Gue ke samping lah nih ceritanya,
Gue ke samping, gue mau kencing nih, pas gue mau buka celana, gue pikir pohon nih, dia tuh gede gitu kan, ya mungkin batang pohon lah gitu, namanya malam kan gue nggak tahu ya, gue mau kencing. Pas gue ngeliat, astagfirullahaladzim, itu nggak taunya kaki kabur. Gue langsung balik, gue bilang, Ja, balik yuk. Gue bilang, lu kenapa bang? Balik aja. Gue bilang, lu nggak jadi kencing, ntar aja deh di base camp. Gue nahan bang, gue nahan kencing sampai ke base camp. Lu kenapa sih? Udah balik aja. Balik tuh bang, gue jalan. Gue ditanya terus tuh, lu kenapa sih bang? Enggak, nggak apa-apa, ntar aja di base camp dah. Gue pikir, aduh, gue ngeliat apaan tadi ya, gede banget bang. Nah, begitu sampai di base camp, barulah gue ngomong nih sama Reja, lu tahu nggak masalah cewek yang semalam itu gue ceritain? Gue bilang gitu. Oh iya, yang cewek yang semalam kita temuin, kenapa bang? Gue bilang, gue rada aneh nih ya, gue bilang gitu. Lu katanya lu ketemu pas lu lagi masak malam-malam sama Deden, dia lewat depan tenda lu. Malam itu tuh dia di tenda gue tidur, gue bilang gitu. Bener kok bang, kata dia gitu. Dia lewat, dia bilang lu di belakang gitu, makanya gue nungguin lu, kata dia. Gini aja, gue kasih tahu, nih dompetnya kebawa nih sama gue, bukan kebawa, gue bilang gitu. Pas gue beresin tenda, gue nemuin ini, gue bilang. Ketinggalan dompetnya ya? Ketinggalan. Ya udah bang, anterin aja. Gue anterin lah bang. Tapi pak nggak malam itu juga gue anterin, karena kan gue turun udah malam bang. Besoknya lah gitu. Jadi gue nggak pulang dulu ke rumah. Besoknya lah gue sekalian balik ke rumah, gue anterin. Nah, di rumahnya itu, pas gue sampai di rumahnya, gue ketok lah pintunya kan, alamatnya udah sesuai nih. Pas yang ngebuka pintu, itu ibu-ibu Parubaya. Itu matanya tuh gimana ya, matanya tuh kayak orang habis nangis lah gitu. Gue bilang gini, Bu, maaf, ini dompet anaknya ketinggalan semalam naik gunung gitu kan, gue kembaliin. Ibunya tuh cuma diem aja. Gue rada nggak tega deh. Ibunya tuh diem aja. Nah, di situ ada pamannya bang ceritanya. Karena ibunya nih nggak bisa berkata-kata ya mungkin ya. Gue pikir, nih ibu kayaknya habis nangis gitu ya. Akhirnya pamannya lah yang ngobrol sama gue. Pamannya tuh langsung nanya sama gue, kamu ketemu di mana? Kemarin, Pak, saya bilang gitu kan. Kemarin Pak, pas saya naik gunungnya sama teman saya juga, bilang gitu. Dijelasin bang gue di situ sama pamannya itu. Namanya tuh si Rika bang. Nah dia bilang, si Rika itu udah nggak ada mas. Dia bilang, nggak ada gimana maksudnya? Gue bilang, iya si Rika waktu itu emang pernah naik gunung sama teman-temannya, nggak diizinin sama ibunya gitu. Cuma si Rika itu kekeh karena ya dia pengen ya apa ya, pengen kayak teman-temannya lah gitu. Dia nggak mau gengsi lah mungkin ya, dikatain apa gimana gue nggak ngerti lah. Akhirnya dia maksain diri untuk ikut lah pada saat itu. Nah si paman itu bilang si Rika itu udah nggak ada, udah meninggal. Lemes gue langsung pas denger itu. Yang bikin gue lemes itu sampai si Reja juga nggak kuat ya pada saat itu. Gue bilang sama Reja gini, yang tidur sama gue siapa aja? Yang gue lihat jalan depan gue siapa bang? Gue jadi main balik nanya tuh sama dia. Gue juga astagfirullahaladzim. Ya nggak tahu ya, gue bilang. Ini bener nggak sih? Gue bilang gitu kan. Gue pastiin lagi tuh ke paman itu. Emang kronologinya gimana Pak? Gue tanya gitu. Nah jadi waktu itu yang tadi dia jelasin. Jadi waktu itu dia mau naik, lagi pada saat itu libur ya, libur sekolah atau ya libur sekolah kalau nggak salah. Libur sekolah. Nah teman-temannya ini notabene itu minim apa ya, pendakian tuh minim lah, ilmu pendakiannya minim gitu. Nah makanya omnya itu nggak setuju juga sebenarnya waktu pas dia izin. Jadi dia nih anak satu-satunya bang, gitu. Nah nggak setuju kamu tuh ikut-ikut naik gunung gitu. Nah dia ini punya penyakit bawaan. Itu yang dibikin nggak setuju itu. Cuma dia kekeh bang. Dia bilang itu waktu itu, ini sih omnya waktu itu bilang, sekali aja gitu. Besok-besok nggak lagi, ini sekali terakhir. Besok-besok nggak ikut-ikutan lagi, kata dia gitu. Ya udah akhirnya
tanpa sepengetahuan omnya berangkatlah dia bang, gitu. Nah sebenarnya meninggalnya itu kejadiannya bukan pada saat pendakian, tapi setelah pendakian dia sakit, gitu. Dia sakit dan ya akhirnya mungkin nggak ketolong ya akhirnya meninggal. Nah gua itu yang bikin gua shock sama si Reja pada saat itu, gua ketemu itu sebelum di air panas itu, ketemu sama dia, ketemu si Reja pun nanya gitu kan, gue juga nanya. Tapi memang pada saat itu ya gue pikir kan ya kalau di gunung muka rada pucat-pucat gitu wajar lah karena cuaca kecapean gitu, kecapean bisa, cuaca juga kan dingin gitu kan, ya biasa lah. Gue nggak berpikir yang macem-macem gitu kan. Ya udah akhirnya ya gue jalanin aja pada saat itu, ya mengalir aja gitu ya, gue bikinin tenda segala macam. Nah akhirnya pas setelah gue ketemu sama omnya ngobrol kayak gini-gini kejadiannya, ya itu gue masih nggak percaya sebenarnya gitu kalau orang ini nggak ada yang tidur sama gue, terus siapa gitu. Ya udah akhirnya gue di situ gue pamit lah sama omnya itu karena gue belum balik kan waktu itu. Ya udah akhirnya gue pamit, balik lah gue sama Reja balik ke rumah gitu ya. Ya di sepanjang jalan itu ya gue masih bertanya-tanya juga, ini benar nggak sih ya? Ya kalau misalkan om yang ngomong kayak begitu dan kita lihat kondisi ibunya juga masih kayak berduka gitu kan, masih kayak belum siap kehilangan, ya mungkin benar kali bang gitu. Ya udahlah berarti pelajaran aja lah buat kita, gue bilang gitu. Ya gitu sih bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke nih Mas Indra, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang cukup gokil sini menurut gua nih. Itu kejadian di tahun 2019 bang? Iya sekitar 2019 lah bang. Oke. Waktu gue belum kerja itu. Oh masih ini ya, lulu lalang gitu ya kali ya? Lulu lalang wer-wer. Wow jadi. Ini kan berarti kan lu dari Jakarta ya, dari Tangsel ini kan? Tangsel aja dari Tangsel ini berdua sama Reja ya? Berdua motoran. Oh, jadi ketemuan di base camp sama temennya Reja itu? Iya, si Deden. Si Deden, itu dari Cianjur? Dari Cianjur. Oh, dari Cianjur dia itu? Iya. Nah, yang gue mau pertanyain di sini kan, awal pendakian lu kan normal-normal aja ya pada saat itu ya? Sampai di saat dimana lu ketemu seorang pendaki perempuan di sebelum shelter air panas. Mungkin tempatnya ya, mungkin ya, sebelum air panas itu kayak ada lahan sedikit dan situnya ada bekas apa sih kayak toilet. Iya. Nah itu shelter yang lama mungkin itu ya. Shelter lama ya. Iya. Kan agak turun sedikit. Nah itu kan air panas tuh. Berarti lu buka tenda di situ. Iya, gue buka tenda di situ. Nah pertama kali yang lu lihat perempuan itu keadaannya kayak gimana? Dia duduk bang, diem aja gitu pakai megangin trekking pole, duduk gitu kan. Diem aja duduk. Kayak sewajarnya orang nungguin temen gitu duduk. Ya gue negor lah, gue sapa lah gitu kan. Nah kan pada saat ini kan tadi gue belum, mungkin gue nggak sedikit nyimak ya. Lu berarti buka tenda di situ malam itu? Gue buka tenda. Nah si Reja ini? Nyusul si Deden. Oh berarti si Deden ini sama tim lu itu janjiannya di Kandang Badak mungkin? Karena si Deden itu dia jalannya emang di depan terus bang. Oh cepet ya jalannya? Iya. Jadi dia berhenti nih, gue nyampe. Oke, main balap-balapan gitu. Iya kayak gitu. Nah malam ini kan kejadiannya kan menurut gua gokil sih nih, dari mulai yang lo diliatin tampakin sama sosok pala yang berbalik gitu ya kan, sama ada seorang relawan atau mungkin akamsi ya pada saat itu ya yang ngebawa tandu kan. Betul. Dan di dalamnya itu, di tandunya itu ada seorang korban apa emang itu? Kalau korbannya sih nggak kelihatan ya bang. Jadi tapi itu aja, pure orang yang digendong gitu. Jadi kain ada bobotnya, ada beratnya. Oh berarti kita masuk akal orang lah ya, lagi di evakuasi mungkin ya pada saat itu ya. Betul. Belum tahu ya. Nah, aneh nggak sih kalau emang misalkan malam-malam gitu orang ngetandu cuma berdua doang? Lo nggak berpikir yang macam-macam pada saat itu? Kalau gue berpikir teman gue di atas. Nah, yang evakuasi ini dari atas arahnya. Iya. Ya kalau misalkan gue berpikir itu teman gue, itu kan wajar gitu kan.
jangan teman gue nih, karena teman gue di atas. Tapi kalau teman gue nggak ada di atas, ya mungkin gue pikir ya itu kok orang lain lah atau siapa yang nggak terlalu intens gue tanya gitu. Nah, pada saat itu yang lu lihat itu mungkin belum nengok ya mukanya ya? Belum. Bayang lu lihat dari jarak yang mungkin lumayan dekat pada saat itu ya? Lumayan sih, kan itu dekat jalur juga. Iya, di samping jalur itu kan kalau nggak salah ada kayak bangku-bangkuan gitu ya? Iya. Ada kan ya, di situ. Nah, pas lu sadar ataupun dia berbalik muka itu mukanya rata. Pas dia ngebuka buff. Tapi dia nggak sempat ngomong satu kata pun. Enggak, jadi dia nengok, buka buff. Begitu gue ngeliat mukanya kayak gitu, gue kaget, gue lari. Kalau gue ajak ngobrol lagi, gue pingsan. Iya. Nah, sempet merhatiin perempuan yang ada dalam tenda lu berarti saat itu? Gue sempat merhatiin. Dia selama gue diriin tenda itu, dia cuma tiduran. Nggak ada kata omongan sekalipun gitu? Enggak, sampai pas gue masakin air aja pun gue mau kasih. Jadi gue taunya dia tiduran itu setelah gue masakin air, gue mau kasih dia nih ke dalam, dia tidur gitu. Ya, karena nggak pengen ngebangunin mungkin ya, nggak pengen ganggu ya? Iya, gue pikir capek lah. Gitu. Gue sempat bangunin bang, tapi ngebangunin itu pas gue udah mulai ngeliat yang kayak gitu-gitulah gitu. Gue coba buat bangunin, tapi dia nggak bangun-bangun. Nah, malam itu berarti lu tidur di luar? Gue di luar, gue beraniin diri lah di luar. Nah, di luar itu gue juga denger dia teriak, iya. ngerintih gitu. Gue sempat ngeliat ke tenda, cuma tidur posisinya. Nah, berarti kan kejadian di malam itu berbarengan sama kejadiannya Reza ya? Betul. Waktu di kandang badak, pada saat Reza itu lagi masak sama temennya. Iya. Nah, perempuan ini lewat dia? Lewat. Gitu. Tapi pada saat malam itu, lu ngeliat dia ada di tenda, barengan sama lu? Di tenda, sampai gua ketiduran pun yang gua inget masih ada di tenda. Ya nggak mungkin lah kalau emang dia pengen pergi, nggak mungkin selonong boy gitu kan, pasti kan. Ada. Kan gua juga kan, adanya kan posisinya di pintu tenda bang. Kalau misalkan dia jalan pun, keberasa lah ya? Iya. Oke. Yang lebih gokil lagi nih pada saat itu ya, ada salah satu dompet yang ketinggalan. Iya. Itu dompetnya korban mungkin ya, almarhum itu? Yang waktu itu gue temuin sih, selain dompet gue ya otomatis dompetnya dia. Karena emang yang semalam di tenda ya cuma perempuan. Iya, betul. Nah, tadi namanya siapa? Rika. Rika ini nama asli bukan nih? Nama asli waktu pas gue nanya. Berarti kan ada KTP dan dokumen-dokumen lain mungkin di dompet itu ya? Tapi gue nggak berani ngebuka ya pada saat itu. Dompetnya ada. Oke. Cuma gue cuma ngeliat apa namanya, alamatnya, udah gue langsung. Oh ya kan kayak dompet dibuka itu langsung KTP mungkin ya. Spell sedikit Indra. Almarhuman ini orang mana? Masih sekitaran Tangsel sana lagi lah. Oh, berarti arah sekalian pulang gitu. Iya. Yang lagi dikit lagi orang tuanya ini bilang kalau ini udah meninggal gitu. Pamannya itu ya. Pamannya yang ngomong. Jadi orang tuanya tuh mungkin masih berat ya, masih berat untuk berkata atau gimana gitu ya. Jadi yang mewakilin ngobrol itu pamannya gitu. Tapi nggak sempet nanya itu meninggal di tahun berapa gitu? Gua nggak sempat nanya sih bang. Cuma waktu itu pamannya cuma bilang dia udah nggak ada. Dan meninggalnya itu bukan di gunung ya? Bukan. Dan setelah turun gunung sakit mungkin ya. Berarti meninggal di rumah ya. Betul. Banyak banget kejanggalan nih selain itu juga ya. Kan lu sempet ketemu sama salah satu rombongan yang 10 orang itu ya? Iya. Ada perempuan yang jalannya itu megangin perut. Bahkan sempat ini bang, gue inget tuh sempat dibopong sama temennya. Karena mungkin udah nggak bisa jalan ya, sempat dibopong. Ya cuma anehnya pas gue break di Rawadenok, dia tuh jalan seger. Oh iya. Itu gue sempat aneh juga. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Iya. Nah gue sempat nanya kan sama temennya yang di depan gue yang dia ngebreak, numpang iya silakan teh. Terus gue nanya, teh temannya kenapa? Teing liar, dia bilang. Teing liar, cuma ngomong gitu aja nih? Iya. Oke. Nah terus gue dia bilang nggak pantas kayaknya kalau diomongin di sini. Oh berarti udah paham kalau kayak gitu ya? Berarti ada sesuatu yang ngejanggal nanti pada saat itu. Betul. Nah, lu kan naik bertiga berarti total ya? Bertiga tapi ngerasa berdua sih gue. Sama si Deden ini mungkin nggak dianggap kali ya? Gini. Nah, itu kan lu naik berdua sama Reza ya? Setelah lu sampai base camp, lu konfirmasi kembali kan sama Reza bahwa saja perempuan itu
tidur sama lu. Iya. Sedangkan di tempat yang berbeda dia tuh lewatin Reja. Lu saling berpikir ini siapa ini dalam tenda nih? Di situ gue sempat berpikir pada saat gue sebelum summit ya, karena gue denger cerita Reja. Cuma ya udahlah, kita kelarin dulu nih pendakian, baru ntar kita bahas. Nah tapi dari segi Rejanya ini ada nggak sisi-sisi horor nih tentang pendakian pada saat itu? Banyak yang sih. dialami sama Reja ini. Jadi bukan gue doang, Reja juga emang ngalamin hal-hal yang ya di luar nalar sih gitu. Iya. Sempat cerita? Dia cerita di channel gue sih bang. Oke, masih ada tuh ceritanya? Masih ada. Masih ada ya? Masih. Nah, buat teman-teman semua nanti yang pengen tahu versinya dari Bang Reja ya, Iya, tentang betul. pendakian di Gunung Gede di tahun 2019, bisa langsung aja nih kunjungi YouTube-nya Indra Story ya. Siap. Tahu Indra sendiri ya? Iya. Oke, Mas Indra, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman yang gokil sih. Sama-sama. Epic, sedihnya juga ada ya kan, yang pas lu tahu ya pendaki ini udah nggak ada gitu. Iya. Dengan menandakan dan meninggalkan sebuah alamat ya, ataupun dompet ya kan, tempat gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin nggak tersampaikan pada saat Indra. Tapi lu nggak ngerasa kayak gitu, Indra? Gimana bang? Sorry. Ya kan kayak dompet ketinggalan, mungkin dia mau menitipkan pesan atau gimana gitu untuk kedua orang tuanya. Oh iya. Ya sebenarnya sih gue ngambil hikmahnya aja sih bang dari kejadian itu. Hikmahnya itu ya orang tua kalau nggak ngizinin ya Oh iya. jangan gitu. Karena kan yang gue tangkap itu pada saat itu orang tuanya itu nggak ngizinin, sampai pamannya juga nggak ngizinin. Tapi dia tetap maksa. Makanya akhirnya kejadian kayak gitu ya. Iya. Usut ternyata almarhumah ini mempunyai penyakit bawaan. Ya itu yang nggak diizinin sama pamannya tuh. Itu. Karena penyakit itu. Ya. Oke nih Mas Indra, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan nih Bang buat teman-teman semua Bang. Pesannya paling itu sih bang, yang tadi gue sampein ya, tanpa seizin orang tua atau orang-orang yang sayang sama kita di sekeliling kita gitu ya, lebih baik mendingan diurungkan aja sih menurut gue. Dan kalau misalkan kita mau mendaki tuh, kalau misalkan kita punya penyakit yang memang rentan untuk pendakian, itu lebih baik jujur. Jangan sampai nanti menyusahkan tim dalam pendakian. Gitu. Biar kalau emang punya penyakit biar bisa di backup sama teman Betul, lain gitu ya. betul. Oke, mungkin itu aja kali ya Indra ya, karena Siap. waktu udah malam banget nih. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Mas Indra. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.